lagi kita di podcast Orisinil Obrolan Masyarakat Sipil. Nah, pada episode kali ini aku gak sendiri nih. Aku ditemenin teman-teman yang luar biasa banget. Halo teman-teman semua. Hai. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber dari luar sekaligus teman-teman Orisinil yang luar biasa. Boleh perkenalan dari Kak Imam dulu nih, yang paling ujung. Ya. Iya, ganteng banget. Hai teman-teman, aku Imam Alisan dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dan termasuk juga dari bagian Orisinil itu sendiri. Wow, keren Keren banget. Selanjutnya ada narasumber kita dari luar nih. Halo semuanya, aku Meldi, sama dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam juga, tapi kebetulan aku bukan bagian dari Orisinil gitu. Selanjutnya ada Master Ayo tebak. Masterpiece kita ya. Masterpiece kita. Wow, bukan masterpiece, bukan apa. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Faik Baikuni. Ya, saya juga dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dan salah satu anggota juga dari Orisinil ya. Wow, luar biasa banget ya teman-teman. Komplit nih kita pada episode kali ini. Nah, selain member dan narasumbernya yang luar biasa, kita juga nggak kalah hebat nih tema yang akan kita bawa. Apa nih kita kira-kira mau bahas apa nih pada episode kali ini? Kan sesuai slogan Orisinil, obrolan masyarakat sipil. Jadi apa sih isu yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia sendiri? Nah, karena nggak jauh-jauh dari isu-isu yang lagi beredar, tentunya teman-teman di sini juga familiar gitu sama isu ini, yaitu perdagangan manusia. Waduh, Lumayan ini Lumayan berat mengerikan ini. ya. Tapi pada tahu kan isunya yang lagi hangat ini Iya. tentang perdagangan manusia? Sering FYP juga. Iya, sing FYP. kita scroll di berbagai aplikasi, munculnya berita itu Pasti terus. Itu ada, benar-benar. Betul. Karena emang nggak sedikit gitu orang yang berambisi ke luar negeri, Betul. orang yang Betul. pengen memulai kehidupan baru di negeri orang gitu sampai terjerat perdagangan Perdagangan orang manusia. ini. Nah, kalau menurut Mbak Meldi sendiri nih Waduh. tentang perdagangan manusia gitu, yang Mbak Meldi tahu apa sih? Ya, perdagangan manusia tuh sebetulnya tuh kadang ada yang emang gara-gara kita sendiri, ada yang malah kita tuh nggak tahu dan akhirnya tuh dijebak gitu. Oh gitu. Ya, menurut aku ya, karena aku sempat nonton dari berbagai video juga, ada yang emang mereka tuh ya apa ya, emang pengen keluar negeri Betul betul. dan akhirnya ada yang sampai terjerat ke perdagangan manusia itu. Tapi ada juga kasus di mana mereka tuh nggak tahu bahwa mereka akan dibawa ke luar negeri. Ih, Karena bener banget ya. dibilangnya tuh tujuannya tuh bukan ke luar negeri gitu, Kak. Iya, itu juga sama nggak sih ngeling yang isu yang lagi hangat tuh tentang dia tuh kiper yang di Medan itu dia diiming-imingi mau jadi kiper gitu. Ternyata dia dikirim ke Kamboja. Nah, Serem banget. Seneng nggak banget sih? ya. Kan udah senang-senangnya tiba-tiba Iya. kok salah server ke sini. Salah server gitu ya. Kan harusnya dia pengennya apa malah dikirim ke itu. Makanya hati-hati banget Iya, teman-teman. harus waspada juga sih ya. Dan isu seperti itu tuh udah banyak banget ya, kayak kita sebagai warga Indonesia tuh udah sering banget kayak melihat berita-berita, dan juga menurut aku itu bukan karena terjadi tuh bukan karena gara-gara pihak luar aja gitu, banyak pihak-pihak dari Indonesia yang ikutan dalam praktik perdagangan manusia tersebut. Bener, kayak nggak mungkin gak sih tiba-tiba orang luar ngambil orang Indonesia. Tentunya kan ada orang Indonesia Ada sendiri channel-channelnya dulu nih ya. gitu ya, betul. sebagai kaki tangan atau yang Posnya sih. iya yang ngambilin gitu. Oh, ini potensial gitu, dia yang ngambil. Nah, menurut Mas Imam gimana nih tentang perdagangan manusia nih? Aduh, kayaknya kalau buat tentang perdagangan manusia ini kayaknya udah jadi mimpi buruk gitu ya. Iya, bener. Tiap scroll tiba-tiba ada berita kayak gitu tuh merinding banget gitu nggak sih? Mending Kayak, banget ya. kenapa sih nyawa tuh kayak nggak berharga gitu Betul, kan? betul. Mana ini tuh sangat terkaitan dengan finansial juga Benar, orang-orang benar. yang itu. Miris sih kelihatannya. Miris banget ya. Nah, kalau menurut Mas Faik nih, kenapa sih orang bisa tergiur gitu, kayak orang mau ke luar negeri kayak gitu? Gimana tuh? Iya, ada celah orang tuh tergait gitu untuk ke luar negeri. Kenapa kok orang-orang tuh tertarik gitu untuk keluar negeri? Langsung gitu, ada tawaran langsung. Mau Di nih, celahnya iya, tuh di mana gitu biasanya. Pertama sih lebih kayak ke mereka belum pernah nyobain ya, atau apalagi warga lokal ya yang belum, yang setiap mereka ngelihat berita ataupun
pengen nge-scroll itu kan kondisi di luar negeri kan mereka kan nge-framing negaranya kan bagus-bagus jadi Benar-benar. makanya Iya. jadi menjadi daya tarik juga ya sebaliknya begitu Kak. Orang luar negeri ngeliat Indonesia kan pasti yang di framingnya kan ya Bali yang bagus-bagusnya nggak mungkin yang pelosok-pelosok yang banyak sampahnya kan nggak gitu Benar-benar. pasti ya itu pertama jadi daya tariknya seperti itu. Selain itu aku juga pengen nambahin, menurut aku salah satunya adalah kenapa orang-orang tuh gampang banget percaya kalau misalkan ada iming-iming untuk pergi ke luar negeri tuh salah satunya ya gara-gara ekonomi sendiri. Iya, gitu ya. ekonomi Jadi, Indonesia ya iya, selain itu kayak pekerjaan di negara kita kan udah sulit banget gitu ya. overload ya Iya, orang-orangnya, iya, sedangkan maka dari- pekerjaannya sedikit ya. Betul. Maka dari itu orang-orang berpikir, oh kira-kira ini kayaknya saatnya untuk luar negeri pada saat ada tawaran ya udah ambil aja gitu. Bener-bener. Gimana nantinya ya udah gimana nanti gitu. Yang penting mah saya adu nasib dulu nih buat Iya, ekonomi saya gitu. Biasanya kayak gitu. Selain itu pendidikan juga sih. itu Pendidikan berpengaruh ngaruh banget ya. Betul. Kayak kita tuh kurang edukasi tentang itu sih menurutku. Iya benar. Jadi ada kan sebenarnya Indonesia tuh emang terkenal banget sama TKI-nya, tenaga kerja Indonesia yang tinggal di luar negeri, kayak jadi IRT atau enggak tenaga-tenaga yang kasar lah kayak di pabrik-pabrik gitu. Dan mungkin orang lain tuh ngelihat ini tuh orang jahat ya, orang jahat ngelihat Indonesia, wah chance-nya luas nih, ditambah bonus demografi, banyaknya angkatan kerja, dan orang mau ke luar negeri itu yang jadi space orang buat tindak kriminal perdagangan manusia ya. Jadi ada celah kesempatan di situ. Benar-benar. Nah, ada nggak sih saran gitu buat teman-teman yang lain untuk lebih berhati-hati, kayak pasti kan dari semua dari kita pengen keluar negeri, tapi saran yang jitu buat orang-orang tuh melihat ulang gitu, keterbatasan ekonomi, keterbatasan literasi gitu, apa sih yang bisa teman-teman kasih gitu? Boleh dari Mas Imam atau Mbak Meldi dulu. Oke, mungkin kalau dari aku mungkin ya kita tentunya pasti pengen ya yang namanya tuh pergi ke luar negeri entah untuk bekerja atau yang mengadu nasib gitu. Cuman kita harus perhatikan di sini bahwa kita pada saat ini ke luar negeri itu nggak semudah itu gitu. Jadi pada saat ada kemungkinan atau ada tawaran dari pekerjaan dari luar negeri, kita tuh harus meninjau ulang apakah orang yang memberikan pekerjaan ini tuh kredibel gitu, bisa kita Benar-benar. percaya atau tidak. Selain itu kita juga harus mempersiapkan diri kita gitu. Contoh, sebelum kita pengen ke luar negeri, kita harus dan wajib menurut aku untuk bisa berbahasa Inggris karena itu Iya, bahasa basic internasional. lah, Iya, kayak basic. setengahnya dengan kita bisa bahasa Inggris kita tuh lebih aman Betul. gitu ya. Selain Nggak itu, mudah terbodohi iya juga. betul. Iya. Selain itu kan bahasa yang internasional Benar-benar. ya. Jadi pada saat amit-amitnya gitu, nanti di sana ada hal-hal yang kurang mengenakan, kita tuh udah tahu dan juga kita bisa minta bantuan Iya, dengan minta bahasa yang tolong kita- ya. Pasti di sana juga ada orang-orang baik, tapi kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan itu mereka, susah juga. gimana kita Iya, ininya ya interaksi dengan merekanya? Betul, susah Benar-benar. juga gitu. Selain itu juga tentu wajib banget untuk nyiapin budget gitu. Enggak kayak oke aku bisa bahasa Inggris dan aku nekat banget nih buat pergi gitu. Enggak sesimpel itu gitu. Nggak Kayak mudah. Nggak iya, sesimpel pasti itu, dari Kak orang Busoy. ya. Iya betul. Iya, soalnya kalau aku dengar-dengar juga ketika kita mau apply ke luar negeri itu kita dilihat dulu nih kita punya budget berapa Iya, di betul. rekeningnya. Jadi pihak imigrasi itu ngelihat kan alasan kita keluar negeri apa, terus misalkan kita untuk kerja atau untuk kuliah, nah kita dilihat nih apa rekening tabungan kita berapa, dan setiap negara tuh punya batas beda-beda gitu. Betul. Setahu aku kalau Australia itu kurang lebih 50 juta ke 50 atas sampai gitu ya. 60 kalau Iya. nggak salah. Pokoknya gitu. Ya, siapa sih yang masa mau masukin gembel ke negaranya kan? Iya betul. Itu sih. Jadi itu harus jadi catatan ya buat Iya. kita gitu untuk mempersiapkan diri kita terlebih dahulu nih gitu sebelum kayak benar-benar siap buat ke luar negeri gitu. Iya, terus juga teman-teman juga harus, yang pertama sih mention dari Mbak Meldi gitu, kita harus bener-bener tahu dulu penyedia jasa keluar negerinya itu kredibel atau enggak. Mulai dari testimoni, kayak ada nggak sih teman kita atau saudara kita atau kenalan kita yang udah join ke broker itu gitu, biar kita lebih yakin kalau itu tuh benar-benar sesuai atau benar-benar terpercaya gitu. Sebenarnya banyak ya teman-teman, tapi dengan adanya isu-isu tentang penjualan orang, tentang perdagangan manusia itu jangan mematikan semangat teman-teman buat keluar negeri. Iya. Karena jujur banget emang seenak itu keluar Iya keluar negeri kan. iya, seenak itu kerja di luar negeri, mulai dari gaji,
infrastruktur, transportasi itu bonus emang segala macam iya benar lebih enak di luar negeri ya. Nah, teman-teman bisa cari di LPK yang terpercaya atau enggak di Kemnaker Betul, karena kayak kita bisa ikut apa ya program-program dari pemerintah kayak LPDP iya yang kayak benar, gitu ya. benar-benar masih banyak kok peluang-peluang yang emang kita bisa ambil gitu Betul. ya untuk kita kabulkan mimpi-mimpi kita gitu. Ya, terkait isu-isu ini nih barangkali teman-teman punya tambahan gitu kenalan yang emang udah terjerat perdagangan orang atau kayak ada ngeliat isu di internet gitu. Nah, gimana nih Mas Imam? Apa ya, sedikit punya cerita sih. Benar. Kebetulan saudara dari dari suaminya Teteh gitu kan, kebetulan eh, dia tuh pengen kerja. Pengen kerja. Nah, terus ada saudara jauh lah, kita sebutnya saudara jauh juga padahal kan, menawarkan untuk kerja ke Kamboja. Wah, Wow. Kebetulan si anaknya Serem itu banget. baru lulus ya. Mungkin karena masih labil gitu, mana diiming-imingi katanya tuh gajinya di atas 15 gitu. Wow. Kerjanya Gimana cuman tergiur seingatku tuh kerjanya cuman katanya 8 jam sehari gitu kan, normal lah. Terus katanya ada private pool juga di tempat kerjanya gitu kan. Ya, sebagai anak yang baru lulus di sana kan posisinya mungkin bimbang gitu kan antara mau atau enggak kan. Iya benar. Nah, langsung lah tanpa basa-basi karena kebetulan juga yang mau keberangkatan juga saudara walaupun jauh gitu kan. Nah, disiapkan lah itu, dan pas ditanya bisa bahasa Inggris itu perlu atau enggak, kata saudara jauhnya itu nggak apa-apa, nggak usah, nanti di sana aja dibelajarinnya, diajarnya gitu mencurigakan kan. ya. Sangat Bagi pandangan kita yang emang udah mulai nyari-nyari kerja nih, yang udah setahun lah kan ya, lulus 1-2 tahun, mungkin bakal mikir kayaknya aneh nggak sih kalau misalkan Aneh kerja banget. ini aneh banget nggak sih gitu kan, Mencurigakan kayak masa iya kita baru lulus gitu kan ditawarin gaji belasan gitu kan tanpa bisa bahasa tanpa Inggris bahasa, pula. bahasa Inggris gitu di kan. Kamboja lagi. Kamboja lagi kan Semudah Iya, itu masa ya. kita ke dapat Kamboja duit. pakai bahasa Sunda ya. Iya. kan Nggak mungkin lucu dong. nah mungkin, dan entah kenapa orang tuanya pun malah ngeiyain aja Ya gitu kan. Allah. Mungkin karena emang saudara jauh gitu kan, Udah kenal Saudara mungkin yang udah ngajaknya agak tuh ya kenal karena saudara jauh, berangkatlah ke Kamboja. ya, dan itu pun waktunya cuma prepare di 2 minggu aja. Wow. Itu pun katanya udah jadi paspor lah, walaupun kita nggak tahu ya paspornya ilegal atau enggak kan. Wow. Secepat itu ya. Karena emang sebenarnya paspor tuh lumayan lama kan. Lama. Aku aja bikin paspor tuh sebulan. Tuh, ini cuma 2 minggu. Dan itu pun langsung berangkat. Pas di sana nggak ada sebulan, si anak itu nelpon ke orang tuanya. Kayak, dan itu pun cuma semenit 2 menit gitu. Karena dia juga ketakutan. Soalnya ternyata kerja di sana itu adalah beneran nge-scam. Wah. Wow. Di sana nge-scam itu ngapain sih? Sebenarnya nge-scam itu sesuai yang tadi dijelasin tuh. Kita itu harus dapat orang lain buat kerja ke tempat itu agar si anak itu bebas gitu loh. Pertukar itu. Jadi Kayak numbalin orang biar betul, dia bebas membantu gitu ya. orang. Kalau enggak gitu harus ada tebusan sekitar 130 gitu. Wah. 130-an parah ya. juta. Tapi kebetulan tuh ada negosiasi di sana karena pas ditelepon pertama itu kan cuma beberapa menit kan. Minggu kedepannya itu ditelepon lagi. Iya. Terus si anaknya bilang ya, boleh bebas asalkan emang harus ada tebusan sekitar 130-an juta itu. Terus nego lah di sana. Nego ada titik temunya di 80 aja nih. Parah. Rangkap 80 kan. Nah, di sana itu keluarganya juga mikir kan uang dari mana gitu. Iya, kan. 80 Dari juta gitu kan. Bukan 80.000 itu. 80.000. Bukan 800.000 ya, juta ya. Di sana kayak orang tuanya juga mulai ngerunding lah sama saudara-saudara gitu kan, mulai ngerunding ngumpulin, saling minta bantuan gitu kan buat anaknya kembali gitu. Dan hal hasil karena emang waktu itu perjanjiannya ada di sebulan, enggak, 8 minggu Dikasih waktunya tuh ya. waktunya 8 minggu, kekumpul di minggu ke-6. Nah, terus ada negosiasi sama orang, sebenarnya tuh orang dari Kamboja itu juga punya kaki tangan juga di sini gitu. Wow. Berarti bener ya? Iya, Kayak bener. yang tadi kita sangka-sangka Iya. gitu, kita duga-duga. Sebenarnya ada orang juga di sini. Nah, sesi negosiasi itu
tapi ujungnya juga nggak jadi karena ujungnya ditransfer juga gitu kan. Aduh, terus bener Dan awalnya tuh udah lost kontak gitu, 3 hari tiba-tiba ngilang gitu. setelah ditransfer itu. Iya, nggak ada kabar, nggak ada apa, hilang gitu. Tapi untungnya pas berarti total berapa hari ya? Ke hari ke-9 setelah hilang itu, si anak itu udah tiba-tiba ada di kalau di Bandung tuh di mana ya? Dayakolot gitu. Tiba-tiba udah ada Berarti Dayakolot. tiba-tiba ada di Indonesia gitu. Iya, Tapi dia ngerasa udah di luar negeri juga. udah ada di luar negeri. Dia juga bilang sendiri kayak tiba-tiba ngantuk atau apa, terus tiba-tiba dia ada di Dayakolot gitu. Wah, dibius kah? Nah, itu kita Tapi nggak dia tahu ya. ngerasa naik pesawat nggak? Dia ngerasa katanya, tapi pas udah turun di bandara di Jakarta dia ngerasa ngantuk gitu. Terus dia tuh duduk aja di tempat duduk, kan ada kalau di stasiun di bandara gitu, duduk kayak. Terus tiba-tiba ada di depan stasiun di itu Dayakolot. Terus posisinya dia langsung sendiri gitu. Iya, di Wow. jam 10 malam. Wow. Langsung ditinggalin gitu ya. Hmm. Tuh. Tapi sekarang kondisinya gimana? Kondisinya ya alhamdulillah alhamdulillah lah ya, udah saling minta maaf juga karena itu krusial nggak sih, harus ngabisin uang segitu gitu kan. Tapi ya sebagai keluarga gitu kan pasti saling ngebantu gitu kan. Ya. Bener. Sebenarnya tuh ada peran pemerintah nggak sih? Kayak keluarga juga bisa minta ke KBRI gitu. Sebetulnya kalau misalkan kayak gitu tuh, eh, kalau emang beneran kamu nyari kerja itu tinggal minta sebenarnya kan, kalau tidak denial gitu kan, tinggal minta aja legalitas instansi yang ingin ngeberangkatin kita gitu sebenarnya ke Dinaker. Kalau nggak ngecek LPK itu emang terjamin atau enggak gitu kan. Benar-benar. Nah karena emang si anaknya emang labil gitu kan, baru lulus gitu kan, terus diiming-imingi kayak gitu, ya langsung berangkat. Dan kalau kayak gitu tuh ujung-ujungnya lepas tangan gitu. Dari pemerintah kita Iya, juga. Oh gitu. Karena nggak ada legalitas. karena nggak ada legalitas. Iya. Pemerintah juga ngerasa ya suruh siapa lu nggak izinin dulu Betul. gitu ya. Berarti udah ada korbannya yang di depan mata gitu. Terus dari anaknya traumatis kah atau punya ini? Trauma tuh kayak ada nggak? Rasa traumatis dia ada, dan kebetulan dia sampai sekarang juga masih belum dapat pekerjaan gitu, kayak di rumah aja dulu gitu. Udah berapa tahun berarti? 1 tahunan lah. Oh, baru berarti ya. Iya, Enggak yang 11 lama banget gitu. Dan fun fact-nya adalah ketika si anak itu bilang terus cerita, sebenarnya uang 80 juta itu bukan hanya untuk si anak itu aja gitu. Jadi si anak itu sebenarnya berangkat itu karena di calling sama orang dari sana yang pengen pulang juga gitu. Berarti kayak barter orang gitu ya. Enggak, sebenarnya si anak ini tuh bisa dibebasin asalkan satu orang ini tuh bebas gitu. Jadi anggap aja anak ini punya teman di sana. Nah dia tuh bisa bebas bawa orang gitu, tapi dengan iming-iming dengan tebusan 80 juta itu. Jadi pas dia berangkat pulang itu sebenarnya ada 2 orang. Oh, ada temennya lagi yang sama Iya. kayak dia tapi keluarganya nggak terbebani dengan tebusan. Betul. Serem banget ya. Serem banget sih. Tapi ini juga aku juga sempat baca dari berita gitu, dan juga sempat lihat-lihat juga kayak sama juga sih, mereka tuh di sana tuh dipekerjakan gitu, dan kebanyakan dari mereka tuh kerja buat ya bagaimana mereka tuh bisa kabur dari tempat scam tersebut. Betul, betul. Jadi kayak mereka nge-scam orang supaya mereka bisa kabur dari scam itu gitu. Dan kalau yang aku baca tuh tebusannya tuh malah ada yang hampir sekitar 240 jutaan gitu loh. Wow, bisa beli mobil satu itu ya. Gitu. Dan cara scamnya juga beda-beda. Ini kan ada yang ada yang emang jualan organ, ada juga yang kayak scam gitu loh. Scam gimana tuh maksudnya? Nah, kalau di sini tuh yang aku baca scamnya adalah lewat sosial media gitu. Jadi mereka tuh nentuin target lewat sosial media, kayak oke, aku chat nomor ini dan mencoba deketin orang ini gitu. Kayak ngedeketinnya tuh entah sebagai sahabat atau malah sampai pacaran gitu. Oh, ngejalin Iya, hubungan betul. yang Sampai- dekat gitu iya, ya. Iya, sampai kayak deket banget. Nah, di saat kita ngerasa udah deket banget sama Udah, korban, iya. nah korban kan pasti nggak segan-segan untuk ngasih uang atau ngasih materi ya ke kita gitu. Nah, dari situ mintalah gitu kayak uang sekian untuk menguras uang dari korban tersebut. Nah, uang ini nanti tuh ada yang emang buat kita, bonus buat kita, ada juga yang disetorin ke si Perusahaannya ya. gitu. Nah, uang bonus ini biasanya sama para korban tuh dikumpulin, udah dikumpulin ya dijadiin
apa ya, uang buat mereka supaya bisa bebas gitu Oh sih. gitu. Atau bisa juga barter, jadi mereka malah Numbalin nyuruh orang, numbalin gitu. jadi kayak antara kamu yang numbalin orang atau kamu yang ditumbalin gitu. Wow, serem banget Serem ya. banget. Gak kebayang sih. Nggak kebayang banget ya. Emang sangat gampang mungkin ya di Indonesia itu nyediain jasa-jasa bodong kayak gitu ya, karena tadi juga ya udah dimention sama teman-teman semua, karena di sini pekerjaan susah, gaji kecil, dan emang lingkungannya kayak gini aja, nggak bisa buat involve gitu ya. Jadi mereka nyari jalan pintasnya. Benar-benar. Dan setahu aku ya, kebanyakan yang menjadi korban adalah orang-orang yang baru lulus SMA Iya. gitu. Oh gitu. Iya, karena mereka Targetnya. tuh masih apa ya, ya masih labil, masih baru keluar gitu, masih nggak ada arah gitu. Bener-bener. Dan juga masih apa ya, kurang untuk Literasinya, merisetnya iya. gitu. Gampang gitu ya, Gampang karena banget buat dibodohi. mungkin gitu kan. kalau lulus SMA tuh cita-citanya tinggi ya, Iya, kayak betul. pengen cepet dapat uang instan lah, kayak mindset mereka tuh masih instan gitu, belum lihat realita, kan tadinya kan masih dikasih uang terus sama orang tua gitu ya. Betul. Ya teman-teman, kita udah banyak nih berbicara tentang perdagangan manusia. Semoga dari bincang-bincang kita pada episode kali ini teman-teman bisa lebih aware gitu tentang isu-isu yang ada, dan tentang bagaimana sih cara kita bisa melihat broker-broker terpercaya gitu, biar tidak terjerat atau bahkan amit-amitnya biar tidak termakan gitu rayuan keluar negeri. Betul. Dan tadi juga udah dimention kalau gampang kita bisa keluar negeri asalkan yang pertama kita jelas tahu LPK-nya, atau enggak kita cari tahu lewat Kemnaker, kita validasi nih bahwa LPK yang kita ikutin atau LPK yang kita masukin ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Kemnaker. Dan juga tentu dua lagi, yaitu bahasa Inggris dan punya budget, atau kalau bahasa ininya tuh apa ya, kalau ininya tuh uang apa ya, dana darurat lah. Iya, biar Wajib banget iya ya, wajib banget punya dana darurat, biar kita nggak tersesat amit-amit kalau ada kejadian apa-apa, kita punya backupan. Nah teman-teman, mungkin itu aja ya pembicaraan kita pada episode kali ini. Kita selaku tim dari Orisinil, Orisinil. terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mbak Meldi yang Terima sudah kasih hadir. juga. Terima kasih juga kepada teman-teman Orisinil. Semoga apa yang kita bicarakan ini juga bermanfaat kepada halayak yang lebih luas ya. Amin, amin, amin. Oke, Cukup teman, jangan lupa selalu saksikan episode Orisinil karena kita bakal tayang setiap minggunya, tentunya dengan slogan kita, obrolan masyarakat sipil. Bagaimana masyarakat sipil menilai atau melihat suatu isu yang sedang hangat dibicarakan. Tentunya obrolan kita ini bukan obrolan biasa ya teman-teman ya. Pasti ada sedikit atau banyak ilmu-ilmu yang kalian bisa dapatkan pada obrolan dari episode Orisinil. Jadi saksikan terus ya episodenya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.